tempat yang berbeda saat ini. AJ coba melemparkan granat menuju ke arah tuan rumah, yaitu For Rifle. Epi tumbang saat dia sedang melakukan healing tadi. Tembakan juga sedang dilakukan oleh Tixi, pemain yang memang menjadi carry dari HVVP dan memang tidak pernah mengecewakan Empower dari Tixi. Hanya butuh 3 peluru saja untuk bisa menumbangkan satu lawannya. Itu benar-benar aim yang sangat baik. Pasti salah satu pelurunya itu mengenai kepalanya. Dan kalau kita lihat semua udah saling bertemu ya. Di bagian utara udah ada pertemuan, di bagian timur, barat, selatan semuanya udah mulai saling bergesekan juga. Dan DRS, gua rasa udah nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Padahal tadinya kalau kita lihat Rulf Oji lah yang paling pede untuk maju ke bagian depan. Dia mau komit menuju ke arah HVVP. Tapi dihentikan langkahnya begitu saja oleh satu player HVVP yaitu Tixi. Tapi ternyata wow, ini juga Barbar Gaming Israel dari seorang Mas Kumis maju ke arah bagian depan. Spray to the smoke. For Rifles. Rata For Rifles, woi. Tapi kalau kita lihat Hijel dari Elimination Fit tadi saya sedikit membaca, ternyata LGD mendapatkan satu knockdown menuju ke arah Bigetron dengan mini. Kita belum tahu siapa tadi yang mendapatkannya, tapi itu datang dari tim LGD. Kita lihat Bigetron harus segera melakukan revive atau mengirimkan satu chip rescue menuju ke arah pemain yang sedang tersebut dan ternyata berhasil di revive pemain tersebut. Kita berpindah kembali menuju ke arah Matic bersama dengan pemain HVVP yang lain. Tixi sudah tumbang, carry dari HVVP tumbang, sehingga 3 pemain lain harus dapatkan knockdown menuju ke arah Delta dan Delta dipulangkan. Ada Matic sebagai pahlawan menuju ke arah HVVP. Definisi yang nabrak yang rata ya, karena tadi kalau kita lihat DRS yang lebih percaya diri, tapi ternyata HVVP berhasil untuk menghentaskan semuanya walaupun memang nggak clean. Masih ada 2 player HVVP yang bisa ditangkap, tapi seenggaknya HVVP bisa bertahan. Tapi di sini yang sedang berusaha bertahan juga dari Skylet Gaming. Burung dari utara yang sudah mulai berlari, tapi ternyata Kante dari arah yang berbeda juga memberikan sebuah crossfire menuju ke arah Vampire karena posisinya terbuka dengan sangat lebar. Tadi kelihatan dengan sangat jelas, tapi Fluke masih bisa diselamatkan. Bahkan positioning dari Kante ini masih on top of the world banget. Dia bisa ngeliat ke 360 derajat, tapi sangat disayangkan satu pemain BTR lagi-lagi terculik walaupun masih bisa di-revive. Untuk waktu Kante terus ancaman menuju ke arah DWG setelah mendapatkan satu osal juga ingin diculik oleh Kante. Kita melihat Suki mendapatkan confirm elimination menuju ke arah satu player Bigetron yaitu Luxi. Ternyata entry mereka barengan Sanskui. Karena dari tadi kan lu lihat juga kan di Elim Fit-nya ada yang knockdown BTR terus di revive, terus kali ini knockdown tapi confirm end. Dan ini adalah posisi yang agak-agak sulit sih. Emang udah harus lu commit atau enggak. Tapi dari tadi pemain-pemain dari LGD kayaknya belum ada yang bisa didapetin gitu. Makanya itu dari tadi BTR belum langsung commit untuk push ke arah bagian depan. Bahkan saat ini hanya menyisakan 3 untuk sementara waktu. I8 yang sedang gonjang-ganjing rumah tangga mereka karena hanya satu yang terakhir defensive mereka sedang dirontokkan, bahkan langsung bubar semuanya menuju ke arah lobby. Bubar, dipulangin sama Alpha 7. Tidak bisa berlama-lama lagi untuk bertahan. Dan bahkan kalau kita lihat juga dari LGD, sisa 2 orang sudah mulai ditembak. Udah nggak bisa kemana-mana sih MVM. Mau diselamatin, itu baginya belum meledak. Kalau misalkan ditembak terus-menerus, bisa meledak. Butuh smoke yang sangat tebal pastinya untuk Suki untuk bisa menyelamatkan seorang MVM. Karena dari Vampire, dia punya bukit, dia masih bisa memberikan gencatan senjata menuju ke arah LGD. Lihat kali ini proning saja yang sudah dia lakukan. Coba untuk melakukan tapping dari satu hit pertama menuju ke arah Bigetron. Dan ternyata kalau kita lihat memang masih terlalu licin pemain-pemain Bigetron agar bisa menghindari tembakan dari two stop. Dan memang tidak ada hit yang masuk dari two stop. Two stop pemain yang menggantikan Stone ya berarti. Karena tadi gue lihat tidak ada Stone yang bermain di Vampire. Dan dengan line up ini mereka berhasil untuk mengamankan 7 elim. Lagi-lagi, satu line up baru atau roster change itu pasti membuat perubahan dalam pola permainan. Sama seperti tadi kita lihat dari Bigetron Red Aliens, ada perubahan pola permainan yang dilakukan sepanjang 2 match terakhir ini. Emang sih agak sedikit terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak kan? Nah, betul itu dia yang sedang dilakukan oleh Vampire dan kembali ini adalah pembahasannya sama. Keuntungan saat satu tim memiliki roster tambahan, saat satu tim memiliki 5 player sehingga ada yang nggak maksimal langsung bisa diganti. Kita melihat juga saat ini Freak yang coba untuk melakukan tembakan demi tembakan menuju ke area depan. Ada yang jumping juga tadi satu bagi, tapi Mafioso juga coba melakukan tembakan dari angle yang tak diduga oleh pemain Nigma Galaxy dari sebelah kiri mereka.
Berarti ini bisa kita lihat dari Titan yang dibombardir, dia rontok, Alpha 7 yang nge-backstep dari bagian belakang. Dan di bagian reaksinya terlalu fokus dengan adanya keberadaan dari Titan. Tapi nampaknya kali ini di arah yang berbeda juga ada yang mengganggu. Ternyata dari bagian dalam ada Box Gaming. Tapi nice banget Liquid berhasil untuk mendapatkan satu player. Suki tadi kalau kita lihat dari bagian elimination fit, tapi kita fokus kembali ke Alpha 7. Alpha 7 datang saat ini, FPP mode yang mereka gunakan. Titan juga pastinya tidak tinggal diam, berada di area belakang bisa melakukan tembakan. Dan itu dia Titan mendapatkan satu pemain dari Nigma Galaxy. Tapi datang juga Karilho datang menuju ke arah Titan, berhasil ke Titan untuk mempertahankan areanya, tidak berhasil, terlalu kuat tembakan dari Karilho. Karilho sudah mulai melakukan aksi yang cukup galak. Alpha 7 berhasil untuk mendapatkan entry-nya. Kalau kita lihat semua yang ada di depan Alpha 7 pulang. Woi, Liquid berhasil untuk mengamankan satu kembali dan LGD dipulangkan oleh BTR. Ada confirm yang dilakukan dengan granat. Ternyata Misery dan Liquid menjadi player yang impactful, player-player yang underrated, player-player yang selalu bisa dibilang diremehkan sama banyak orang. Kali ini untuk di match ini memberikan impact yang cukup baik. Misery dan Liquid membuktikan beli perban gratis bakwan, dia menjadi beban bergerak menjadi pahlawan. Itu adalah mereka berdua bergerak dan langsung menjadi pahlawan untuk Bigetron, memulangkan pemain dari LGD. Saat ini bahkan diam-diam sudah naik menuju ke peringkat 13 dan bisa saja sampai ke late game, karena kalau kita lihat masih cukup kuat dengan 3 pemain Bigetron Red Alliance. Masih aman, so far so good, masih belum ada lagi fight yang terjadi karena nih zonanya pada di bagian pinggir. Maksudnya lebih tepatnya player-player ini pada main di bagian pinggir zona. Ini kan tempatnya open field banget, ada beberapa terrain tapi terlalu terbuka. Makanya di sini kebanyakan adalah rebahan. Sung sudah mulai membuat sebuah fortingan, tapi posisinya udah di deadlock, udah di lockdown sama Ravenclaw. Jadi secara otomatis ini kalau dia lempar utilities lagi terus kena, Sung udah pasti confirm pulang sih. Lihat meledak, ternyata masih berada di area belakang dari Sung. Dia juga masih bisa untuk melakukan proning saja, bermodalkan satu pohon dan juga ada satu kendaraan. Tadi kita berpindah menuju ke arah Kitsune bersama dengan Matic. Dua pemain yang masih bertahan. 6 elimination sudah dikumpulkan oleh HVVP untuk menjaga asa mereka tetap berada di peringkat-peringkat atas. Saat ini berada di peringkat yang keempat dan Karilho kembali mendapatkan satu pemain. Saat ini box lah yang dibuat tak berdaya oleh Karilho. Karilho needs-nya connect lagi dan box nampaknya sudah mulai rontok. Tersisa satu player saja, belum tahu apakah bisa diselamatkan atau enggak tadi yang knockdown. Tapi Vampire mengalami kesulitan. Dia harus menghadapi beberapa lawan-lawannya di bagian depan. Alpha 7 diam-diam sudah mengumpulkan 9 elimination. Sama halnya juga dengan Vampire. Dua tim yang lagi on fire. Bahkan Vampire akan berusaha menambahkan yang ke-10. Unstoppable untuk Vampire hanya dengan 2 player mereka. Ini adalah pergantian yang langsung berjalan dengan mulus untuk Vampire setelah Stone digantikan oleh Two Stop. Ternyata berjalan dengan baik, walaupun memang Two Stop sudah pulang menuju ke arah lobby, tapi Vampire terus berlaju, terus bergulir dengan elim-elim yang sangat banyak. Dan ini juga pertama kalinya Bigetron masuk top 5, Cigel. Betul, ada perubahan-perubahan manis yang kita pantau. Tapi Kitsune needs-nya connect. Dan itu dia buy one get one free. HVVP menambah kembali pundi-pundi mereka. Dan lagi-lagi outer gameplay yang mereka mainkan kali ini cukup sukses nampaknya. Walaupun kita lihat Alpha 7 lah yang masih cukup kuat dengan 4 manpower-nya, Sanskui. Membuktikan bahwa HVVP tidak bergantung dengan Tigzi. Tanpa Tigzi pun mereka masih bisa terus menambah elim, masih bisa mendapatkan elim begitu besar. 8 untuk sementara waktu, masih bisa nambah lagi. Dan Matic 5 untuk Matic sendirian saja. Sangat baik pencapaian dari Matic untuk match kali ini. Dan Matic juga aktif, tidak hanya berdiam diri. Mereka sadar mereka sudah kehilangan 2 pemainnya, tinggal 2 yang tersisa. Tapi mereka juga aktif untuk mencari informasi di mana lawan-lawannya. Dan itu dia pancingan yang ternyata dimakan oleh Revo, membuat Revo ketahuan di mana posisinya. Umpan ditebar, pancing dimakan. Tapi kita lihat dari Kitsune kayaknya ke take down. Alpha 7. Memang Alpha 7 masih menang dari segi informasi ya. 4 player bertahan itu yang membuat banyak sekali informasi masuk. Tapi ini dia setoran nyawa kah manis? Oh belum. Gue kira dia bakal langsung terobos ke tengah, setoran nyawa ke BTR gitu kan. Bisa saja itu yang terjadi dan ternyata top 3 Cigel untuk Bigetron di match kali ini. Bahkan masih memiliki keuntungan dengan player yang lebih banyak dibandingkan HVVP. Tapi hati-hati, HVVP tidak melakukan tembakan demi tembakan. Matic masih bisa ditahan karena habis dari Matic. Jangan sampai ada yang masuk, tinggal 1 peluru lagi. Jangan masuk dan tidak masuk ternyata. Jangan sampai masuk.
pelurunya ya, pelurunya yang masuk apalagi. Jangan nanti dulu, karena masih top 3, bercandanya nanti dulu. Tapi kita bakal fokus juga dengan Genfos yang sudah mulai melontarkan sebuah nades. Masih kurang sedikit lagi percobaan yang kedua. Akankah connect? Akankah connect? Tapi belum. Batu besar ini ngeganggu banget ya. Batu yang bisa Bigetron terlalu fokus ke arah Matic dan membuat Alpha 7 justru mampu dengan mudah mendapatkan pemain dari Bigetron. Karena kalau kita lihat saat ini Alpha 7 mencoba untuk turun gunung dan Mafioso akhirnya menyelesaikan fight atas Matic. HVVP dipulangkan. Top 2 untuk Bigetron, bahkan saat ini Liquid mendapatkan satu fight yang sangat baik, pembukaan fight yang sangat mulus. Sudah dipulangkan, membuat keadaannya berimbang 3 lawan 3. 3 on 3 situation, tapi pastinya kedua tim tidak mau gegabah ya, karena ini juga udah mau masuk ke zona terakhir. Perlu ada pembukaan baru lagi untuk bisa mendapatkan celah atau entry point. Tapi nampaknya dari Alpha 7 udah langsung aware, karena kita bisa melihat dari Mythic dia langsung repositioning juga, tidak mau berada di tempat yang sama Sanskui. Bergerak untuk waktu dengan satu kup RB. Satu kup RB ini pastinya bisa menjadi pancingan. Jangan ditembak kup RB-nya dulu, dicari dulu, biarkan kup RB-nya, karena dari kup RB ini nggak mungkin nabrak satu pemain yang menggunakannya. Tinggal kita cari di mana pemain-pemain lain. Bahkan tadi tembakan juga sudah mulai dilakukan oleh Carilio. Yang bahaya dari Carilio ini adalah utility-nya dari tadi, untungnya sudah habis. Sudah habis, udah nggak ada lagi, udah tidak bisa direfill lagi karena sudah tidak ada kotak di sekitaran dari Carilio. Sejauh ini kedua tim pastinya bermain lebih sabar ya kalau kita lihat. Tapi memang yang ada di high ground ini adalah Alpha 7, BTR yang lebih di bagian bawah. Tapi kalau kita ngomongin dari segi zona, kayaknya yang lebih mepet sama Blue Zone ini BTR. Jadi perlu adanya pembukaan lagi, knockdown satu aja supaya BTR tuh bisa naik dengan mulus. Nah, PR-nya adalah saat mereka naik, visionnya kelihatan dari Alpha 7. Ini yang perlu dipikirkan oleh Bigetron, bagaimana caranya keluar dari situasi ini. Mungkin bisa dengan smoke, karena kalau dengan kendaraan sudah tidak mungkin, mereka sudah tidak memiliki kendaraan, sehingga yang bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain Bigetron. Tapi pertanyaannya, apakah mereka punya smoke atau tidak? Karena sejauh ini nggak ada smoke yang muncul satupun, Cijel. Iya, karena sedari tadi kan mereka sudah bertahan di bagian open field. Jadi mungkin dari segi smoke atau utilities udah mepet atau udah tipis banget. Let's go teman-teman yang nonton di live stream Indonesia. Let's go kita support Bigetron Red Alliance. Jangan lupa untuk di spam dulu hashtag Indopret sama hashtag Rindu Juaranya. Kita doakan yang terbaik. Satu like juga sama dengan satu doa. Di like lagi karena Mythicnya sudah mulai mendekat, Sanskui. Mulai datang, Mythic sangat percaya diri sekali dia dari tadi menggunakan kendaraan. Dan ini dia, Liquid yang bisa menjadi game changer. Liquid yang memiliki vision paling beda dibanding dua pemain Bigetron yang lain. Liquid yang bisa membuka satu fight dengan satu momentum. Misery melakukan tembakan atau ditembak tadi, Liquid bisa melakukan tembakan. Saat ini Liquid melakukan tembakan menuju ke arah Carilio dan Liquid mendapatkan satu, tapi Liquid juga ketahuan oleh Mythic. Saling nge-take down satu sama lain. Trade knock terjadi, reflect terjadi, tapi nampaknya dari Genfos berusaha untuk menembakkan yang kedua, mendapatkan satu kembali. Last man standing. Let's go Bigetron Red Alliance. Masih ada Mafioso. Mafioso udah mepet dengan Blue Zone-nya, bakal langsung dimajuin aja. Reload sedikit dengan UMP-nya. Mafioso sudah mulai kelihatan, sudah mulai ditembak juga. Double pick kiri dan kanan, satu melawan dua. Harusnya ini akan menjadi angin segar karena Genfos sudah mulai maju ke arah bagian depan. Dicari, dilempar nades, dihuru-harain, dihujani peluru dan juga nades meledak. And that's it. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance. Permodalkan Liquid, Misery, Genfos. Liquid tumbang menyisakan dua pemain, Genfos dan juga Misery. Sangat spesial WWCD ini karena WWCD ini membuktikan bahwa Genfos, Misery masih dibutuhkan di Bigetron Red Alliance.